Ini adalah series yang di-request oleh @knekisguardian22. Dexter adalah series yang bergenre horror thriller yang menceritakan tentang seseorang yang memiliki jiwa psikopat. Tapi uniknya, yang dia bunuh hanyalah orang-orang jahat dan memang layak untuk dibunuh. Ya, jadi kayak seperti psikopat baik, guys. Emang ada? Gitulah. Langsung saja, here we go. Film diawali saat pemeran utama dalam film ini, yaitu Dexter, berkuliah di jurusan kedokteran. Saat itu, Dexter ditunjuk oleh dosennya untuk melakukan operasi pembedahan menggunakan salah satu boneka mayat. Setelah beberapa saat, Dexter berhasil mengeluarkan organ hati dan memperlihatkan kepada dosennya dan juga teman-temannya. Di tempat lain, Kepolisian Kota Miami mendapatkan laporan tentang adanya kasus pembunuhan yang menewaskan sebuah keluarga. Namun, para polisi itu tidak mampu menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian, yang membuat mereka yakin jika pelaku adalah seseorang yang sudah ahli dan sering dalam membunuh. Ayah Dexter, yang seorang anggota kepolisian Miami yang bernama Harry, menemukan sebuah darah di remote TV yang bisa saja terdapat sidik jari si pelaku di remote TV tersebut. Kemudian setibanya di rumah, Harry makan malam bersama dengan kedua anaknya, yaitu Dexter dan juga Debra. Setelah Debra selesai makan dan meninggalkan kakak dan ayahnya, Dexter memberitahu ayahnya jika dirinya sudah tidak tahan lagi dengan perasaannya yang selalu ingin membunuh. Harry yang sudah tahu kepribadian anaknya itu pun mengingatkan Dexter untuk tetap pada rencananya yang telah ia buat. Pada keesokan harinya, Kepala Kantor Kepolisian Miami, Aaron Spencer, memarahi semua bawahannya karena belum bisa menemukan pelaku yang telah meneror kota Miami belakangan ini. Ahli forensik yang bernama Tanya datang dan memberikan hasil lab sidik jari di lokasi TKP yang lalu. Tanya menyimpulkan jika sidik jari tersebut mengarah kepada 4 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan berantai selama ini. Namun di antara keempat orang itu, yang paling mungkin menjadi tersangka adalah seseorang yang bernama Levi Reed. Setelah mendapatkan informasi itu, maka mereka pun segera menangkap Levi yang sedang berada di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Harry mengajak Dexter berburu di hutan. Namun saat berada di sebuah hutan, tiba-tiba saja Harry jatuh pingsan yang membuat Dexter segera membawa ayahnya itu ke rumah sakit. Untungnya saja Dexter membawa ayahnya ke rumah sakit tepat waktu, karena ternyata Harry menderita penyumbatan di jantungnya yang disebabkan Harry sering merokok dan minum minuman beralkohol. Beberapa hari di rumah sakit justru membuat kondisi Harry malah semakin memburuk. Lalu saat Dexter masuk ke dalam kamar ayahnya dan membaca koran yang ditinggalkan oleh perawat, Dexter pun terkejut karena ada bagian di koran itu yang sudah dipotong. Karena penasaran, maka Dexter pun membeli koran baru dan melihat jika bagian terpotong itu memperlihatkan salah satu pasien di rumah sakit tersebut yang telah meninggal. Dexter pun menyadari bahwa perawat yang sekarang menjaga ayahnya itu telah berniat jahat dengan membunuh salah satu pasien dan sekarang targetnya adalah ayahnya sendiri. Maka kemudian Dexter menemui perawat yang bernama Mary itu yang sedang menyuntikkan obat kepada ayahnya. Dexter menanyakan alasan kondisi ayahnya yang bukannya membaik, malah kondisinya semakin memburuk. Namun Mary tidak mau memberitahu Dexter dan langsung saja pergi dari kamar tersebut. Lalu Dexter menyelinap masuk ke ruangan kerja Mary dan menemukan buku arsip yang menyimpan potongan dari gambar pasien yang telah meninggal di rumah sakit tersebut. Lalu Dexter pergi ke laboratorium di kampusnya untuk mengecek obat apa yang diberikan Mary kepada ayahnya. Dan hasilnya menunjukkan jika obat tersebut mengandung potasium nitrat yang sangat tinggi. Dosennya lalu menjelaskan jika cairan itu tidak berbahaya, kecuali jika diberikan terus-menerus ke dalam tubuh dalam waktu singkat, maka akan menyebabkan kematian. Dengan cepat,
Dexter lalu kembali ke rumah sakit dan menemui ayahnya dan memberitahu secara diam-diam jika perawat yang telah merawatnya selama ini memberikan suntikan yang justru akan membuatnya meninggal. Maka saat Mary akan kembali memberikan suntikan kepada Harry, Dexter lalu mencegahnya dengan alasan jika ayahnya tidak mau disuntik. Lalu saat perawat itu telah pergi, Harry pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan Dexter membunuh perawat tersebut. Dexter yang telah mendapatkan izin dari ayahnya itu pun sangat gembira karena telah diperbolehkan membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Maka pada malam harinya, Dexter menyelinap masuk ke dalam rumah Mary dan membungkus semua perabotan rumahnya agar tidak meninggalkan jejak. Saat Mary datang, Dexter langsung menangkap dan memukulinya hingga pingsan. Saat Mary telah sadar, dirinya sudah berada di atas meja dan terikat oleh plastik. Mary pun menjelaskan jika tujuannya justru membantu orang-orang yang telah ia bunuh untuk tidak lagi merasakan rasa sakit karena kebiasaan buruk mereka. Tapi Dexter tidak bisa menerima alasan tersebut. Lalu karena itu adalah korban pertamanya, maka Dexter menutup matanya dan akhirnya membunuh Mary dengan menusuknya menggunakan pisau. Setelah Mary tewas, Dexter lalu membawa mayatnya menuju ke daerah yang bernama Alligator Alley, habitat para buaya, agar mayat Mary bisa hilang dimakan oleh para buaya. Pada pagi harinya, Dexter mendapatkan kunjungan dari rekan polisi ayahnya. Mereka datang untuk membawakan makanan untuk Dexter dan juga Debra. Kepala forensik yang bernama Tanya telah mengetahui jika Dexter memiliki bakat di bidang kedokteran dan berniat mengajaknya untuk magang di kantor kepolisian Miami. 2 hari kemudian, kini kondisi ayahnya semakin membaik. Bahkan Harry sudah diperbolehkan pulang. Lalu saat akan pulang, Debra terlihat sangat bahagia karena ayahnya sudah pulih dan bisa berkumpul bersama lagi di rumah. Setibanya di rumah, Harry menanyakan tentang perawat Mary yang telah dibunuhnya. Dexter pun menjelaskan jika dirinya menjalankan semua pelatihan yang diinstruksikan oleh ayahnya dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, serta membuang mayat perawat tersebut di sekumpulan buaya. Pada keesokan harinya, Harry disambut oleh semua teman-teman kepolisiannya. Begitupun dengan Dexter yang menerima tawaran magang di kantor kepolisian Miami. Pada hari yang sama, Dexter diikutsertakan dalam peninjauan TKP pembunuhan. Dexter ditugaskan sebagai orang yang mendokumentasikan segala hal yang terkait dengan korban pembunuhan itu. Saat Dexter mengamati TKP kejadian, Dexter yang punya jiwa psikopat bisa melihat bagaimana korban dibunuh. Lalu saat Dexter memberitahu Tanya dan mempraktikkan jika korban dibunuh dengan ditembak dari jarak dekat karena terlihat dari percikan darahnya. Kemudian saat kembali tiba di kantor kepolisian, Dexter diperintahkan untuk menyusun dokumen tentang kartel narkoba selama 6 bulan belakangan ini. Dexter pun melihat berkas-berkas tersebut yang telah diarsipkan di sebuah lembaran kaca dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Lalu pada malam harinya, salah satu polisi yang bernama Angel Batista mengajak Dexter pergi ke sebuah bar. Tidak sengaja, Dexter melihat foto salah satu mantan pegawai bar yang bernama Rene yang telah meninggal terpajang di dinding. Batista memberitahu jika Rene datang dari negara Kuba untuk mencari pekerjaan yang layak di Amerika. Namun suatu hari, Rene meminjam uang kepada salah satu rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi hingga membuatnya tidak bisa membayarnya. Rentenir yang bernama Tony Ferrer itu pembunuh ibu Rene yang membuatnya menjadi depresi dan akhirnya melakukan bunuh diri. Dexter pun baru ingat jika tadi pagi dirinya melihat dokumen kematian ibu Rene saat menyusun laporan yang diperintahkan oleh Tanya. Pada keesokan harinya, polisi mendapatkan sebuah potongan jari di depan rumah Hakim Powell. Spencer lalu menyuruh Tanya agar mengidentifikasi jari tersebut. Apakah sama dengan sidik jari dari anak Powell yang telah hilang beberapa hari ini? Setelah melakukan tes sidik jari, hasilnya jari tersebut cocok dengan sidik jari dari anak Hakim Powell.
maka kepolisian pun langsung melakukan konferensi pers dan memberitahu jika kepolisian Miami akan segera menemukan anak Hakim Powell dan pelaku yang telah menculiknya secepat mungkin. Sementara itu Dexter masuk ke dalam rumah Ferrer dan melihat di kalendernya jika Ferrer memiliki jadwal berkunjung ke sebuah pertandingan yang bernama Jai Alai. Lalu saat Dexter masuk ke dalam ruang kerja Ferrer, Dexter menemukan buku yang digunakan Ferrer untuk mencatat orang-orang yang telah meminjam uang kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, Dexter pun pergi ke pertandingan tersebut. Saat Ferrer sedang menonton, Dexter pun mencoba berkenalan dengannya. Setelah ada kesempatan, Dexter pun akhirnya menjelaskan jika dirinya berniat untuk meminjam uang kepada Ferrer. Dan saat itu, Ferrer pun masuk ke dalam perangkapnya dan meminjamkan sejumlah uang kepada Dexter. Pada malam harinya, Dexter memancing Ferrer dengan sengaja menggunakan uang pinjamannya itu untuk taruhan di meja biliar. Ferrer yang melihat itu pun lalu mengancam Dexter dan memberikan tembakan peringatan kepada Dexter untuk segera membayar hutangnya besok. Dexter pun berpura-pura memohon agar dirinya tidak dibunuh dan berjanji akan melunasi hutangnya tepat waktu. Setelah Ferrer pergi, Dexter lalu mengambil bukti peluru yang ditembakkan Ferrer tadi. Lalu pada keesokan harinya, Dexter membawa bukti peluru tersebut ke laboratorium kepolisian dan mencocokkan peluru itu dengan peluru yang membunuh Ibu Rene beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata hasilnya benar sama. Kemudian Dexter memberitahu ayahnya mengenai hal tersebut. Harry yang mendengar cerita Dexter itu pun sangat marah karena tindakannya sangat beresiko karena bermain dengan penjahat. Untuk itu Harry meminta agar Dexter memberitahu terlebih dahulu sebelum menyelidiki seorang target. Tapi untungnya saja, Harry tetap mengizinkan Dexter untuk membunuh Ferrer. Maka pada malam harinya, Dexter pun menyelidap masuk ke dalam rumah Ferrer dan berhasil membuat Ferrer pingsan. Setelah Ferrer sadar, dirinya sudah berada di arena pertandingan Jai Alai. Karena merasa ketakutan, maka Ferrer pun akan memberikan seluruh uangnya kepada Dexter agar dirinya bisa dibebaskan. Tapi Dexter sama sekali tidak tertarik dengan uang. Lalu setelah membunuh Ferrer, Dexter pun membawa mayatnya ke Alligator Alley untuk diberikan kepada sekumpulan buaya. Beberapa hari kemudian, kepolisian kota Miami mendapatkan kabar jika mayat anak Hakim Powell telah tewas tergantung di sebuah jembatan. Saat Dexter melihat mayat seorang anak untuk pertama kalinya, membuat Dexter sangat ingin membalas pelaku yang telah membunuh anak tersebut. Tapi Dexter justru disuruh menangani kasus kematian yang lain, yaitu seseorang yang tewas di pinggir pantai. Setelah melihat mayat tersebut, Dexter menjelaskan jika pelaku mencekik korban hingga tewas kehabisan nafas. Namun tanya tidak bisa mengambil kesimpulan Dexter yang tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Lalu dari tewasnya beberapa orang belakangan ini, maka Dexter pun mencoba menelusuri pelaku. Lalu Dexter pun menemukan satu nama, yaitu Mad Dog, seorang mantan pembunuh bayaran. Dexter pun lalu pergi ke rumahnya dan menemukan sebuah potongan gambar seseorang yang akan dibuang. Kemudian Dexter membawa gambar tersebut dan menyusun ulang di ruangannya di kantor kepolisian Miami. Setelah berhasil menyusun gambar tersebut, Dexter melihat nama Omar Reyes yang bisa saja adalah nama orang yang ada di gambar itu. Kemudian Dexter menemukan data Omar Reyes yang ternyata seorang saksi dalam kasus pencucian uang yang akan bersaksi di persidangan minggu depan. Dexter pun menyadari jika kemungkinan Mad Dog akan membunuh Omar Reyes sebagai target selanjutnya. Lalu pada malam harinya, saat tiba di rumah, Dexter lalu memperlihatkan berkas tersebut kepada ayahnya. Dexter berharap ayahnya mengizinkannya untuk membunuh Mad Dog untuk menyalurkan hasrat membunuhnya. Tapi Harry justru khawatir karena Mad Dog adalah mantan pembunuh bayaran yang bisa saja masih berbahaya. Namun Dexter mencoba meyakinkan ayahnya jika mereka harus segera menghentikan Mad Dog agar Reyes bisa bersaksi di pengadilan dan mengungkap kasus pencucian uang karena Reyes akan menjadi target Mad Dog selanjutnya.
Mendengar itu maka Harry pun akhirnya mengizinkan Dexter untuk membunuh Mad Dog. Pada keesokan harinya, Dexter lalu menjelidap masuk ke rumah Mad Dog dan memukul kepala Mad Dog menggunakan gitar hingga membuatnya pingsan. Lalu Dexter menyiapkan ruangan di rumah tersebut dan membungkusnya dengan plastik agar tidak meninggalkan jejak. Namun Mad Dog sadar saat Dexter mencoba melepas pakaiannya, yang membuat Mad Dog akhirnya berhasil kabur. Dengan cepat, Dexter lalu mengejar Mad Dog yang berlari keluar. Namun saat berada di jalan raya, tiba-tiba saja Mad Dog ditabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya tewas seketika. Melihat itu, maka Dexter pun segera kembali dan membersihkan rumah Mad Dog sebelum polisi datang. Namun Dexter sedikit terlambat karena polisi telah tiba yang membuatnya harus bersembunyi. Untungnya saja, polisi tersebut tidak melihat Dexter dan tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Setibanya di rumah, Harry lalu mendengar di radio jika Mad Dog tewas karena ditabrak mobil. Maka Dexter pun menjelaskan kepada ayahnya jika Mad Dog tiba-tiba saja terbangun dan kemudian melarikan diri hingga akhirnya tertabrak mobil saat berlari di tengah jalan. Harry pun akhirnya menghukum Dexter untuk tidak pergi bekerja sambil Harry memastikan jika Mad Dog memang benar-benar tewas dan mengecek jika tidak ada bukti yang mencurigakan. Maka pada keesokan harinya, Harry lalu pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mad Dog yang ternyata memang benar-benar telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu setelah memastikan Mad Dog telah tewas dan tidak ada hal yang mencurigakan, maka Dexter pun akhirnya kembali diizinkan untuk masuk berkantor di kepolisian Miami. Setibanya di kantor, Harry memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang diinterogasi yang telah menabrak Mad Dog. Kemudian Harry pergi ke sebuah pengadilan untuk menjadi saksi ahli dari terdakwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Levi. Namun karena kelihayan dari kedua pengacara Levi yang membuat semua bukti yang diarahkan kepadanya bisa tertolak, yang membuat hakim memutuskan untuk tidak menahan Levi dan membebaskannya dari dakwaan kasus pembunuhan. Lalu pada malam harinya, Harry yang telah mabuk mendatangi rumah Levi dan akan membunuhnya. Tapi untungnya saja, Dexter datang tepat waktu dan memberikan obat bius kepada ayahnya tersebut. Saat Harry bangun, dirinya sudah berada di dalam gudang di rumahnya. Dexter memberitahu ayahnya jika seharusnya dia tidak mencoba membunuh Levi karena itu akan membuatnya berakhir di penjara. Maka dari itu Dexter meminta agar dirinya diberikan izin untuk membunuh Levi. Karena Harry tidak ingin seorang pembunuh berkeliaran bebas di kota Miami, maka Harry pun mengizinkan putranya tersebut untuk membunuh Levi. Pada keesokan harinya, kepolisian Miami mendapatkan sebuah laporan tentang adanya penemuan mayat. Dexter yang diikut sertakan dalam penelusuran itu pun menjelaskan dari pengamatannya jika korban dibunuh oleh seseorang dengan cara dicekik hingga kehabisan nafas dengan menggunakan plastik. Namun lagi-lagi, Maria tidak bisa menerima penjelasan Dexter yang juga tidak memiliki cukup bukti. Kemudian di kantor, mantan istri kepala kepolisian Miami, Aaron Spencer, datang dan memberitahu jika putra mereka telah diculik oleh seseorang. Dengan keadaan mata lebam, Becca memberitahu jika seseorang itu datang dan memukulinya hingga pingsan, lalu menculik putra mereka. Bahkan Becca sama sekali tidak melihat bagaimana wujud penculik tersebut. Spencer pun mencoba menenangkan Becca dan meyakinkannya jika kepolisian akan segera menemukan Nicky. Sementara itu, saat malam hari, Dexter mengikuti Levi yang berjalan di sebuah gang. Saat mendapatkan kesempatan, Dexter lalu menyuntikkan obat bius kepada Levi hingga membuatnya pingsan. Kemudian Dexter membawanya ke rumah Levi yang telah ia persiapkan sebagai tempat untuk membunuhnya. Saat Levi telah sadar, Dexter lalu memperlihatkan foto dari para korban yang telah dibunuh oleh Levi. Tapi Levi justru terlihat tidak memiliki rasa bersalah kepada semua para korbannya. Lalu setelah itu, Dexter pun akhirnya menusuk Levi dan membunuhnya. Sementara itu di kantor kepolisian Miami, para polisi sedang berdiskusi mengenai penculikan anak Spencer yang baru saja terjadi. Tanya yang telah menyelidiki TKP kejadian memberitahu jika mereka tidak menemukan satu bukti apapun yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku.
Namun Spencer sama sekali tidak menerima alasan tersebut dan menyuruh semua anggota kepolisian agar mengerahkan sumber daya untuk menemukan anaknya secepat mungkin. Sementara itu Dexter yang telah membunuh Levi membawa mayatnya ke tempat biasa di Alligator Alley. Namun saat tiba di sana, ternyata ada begitu banyak polisi. Karena kepolisian ternyata mendapatkan laporan tentang penemuan sebuah potongan tangan di rawa tersebut. Untungnya saja Dexter membawa kartu tanda kepolisiannya yang membuat mobilnya tidak jadi digeledah oleh salah satu polisi. Saat berada di TKP, Dexter melihat jika potongan tangan itu adalah milik Tony Ferrer yang dibunuh Dexter beberapa minggu lalu. Kemudian Vince dan Maria menyuruh Dexter untuk mengambil sidik jari dari potongan tangan tersebut. Dexter pun memikirkan cara agar kepolisian tidak boleh mendapatkan sidik jari Ferrer, karena jika itu terjadi, maka kasus kematiannya bisa saja mengarah kepadanya sebagai orang terakhir yang berhubungan dengan Ferrer. Saat melihat ada kesempatan, Dexter lalu membawa potongan tangan tersebut ke dalam rawa agar buaya datang memakannya. Lalu Dexter dengan cepat naik dan memberitahu jika buaya itu mengambil potongan tangan tersebut saat dirinya akan mengambil sidik jarinya. Dan untungnya saja, para kepolisian tidak ada yang mencurigainya. Pada pagi harinya, Dexter membuang mayat Levi ke tempat sampah. Lalu saat tiba di rumah, Dexter menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Mendengar itu, Harry tentu saja khawatir. Tapi untungnya saja, kepolisian tidak sempat menggeledah mobil Dexter. Sementara itu anak Spencer yang bernama Nicky sedang dikurung di sebuah ruangan. Saat sang penculik itu masuk, Nicky yang telah menajamkan sebuah besi yang ia dapat di ruangan itu lalu menyerang penculik tersebut. Namun penculik itu masih bisa bertahan dan menyerang balik Nicky dan memotong jari Nicky sebagai hukuman darinya. Dan pada keesokan harinya, Bobby dan Batista membawa sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada Tanya. Saat berada di dalam lab, ternyata kotak itu berisi potongan jari. Saat Tanya sedang mengidentifikasi jari tersebut, Dexter menemukan sebuah bercak darah di luar kotak. Maka Tanya menyuruh Dexter agar mengidentifikasi darah tersebut. Setelah memeriksa sidik jari di potongan jari tersebut, Tanya lalu memberitahu Spencer jika potongan jari itu sesuai dengan potongan jari anaknya, yaitu Nicky. Mendengar hal tersebut jelas membuat Spencer menjadi sangat sedih. Namun Tanya memberitahu jika ada sebuah percikan darah di luar kotak yang bisa saja menjadi petunjuk mengenai penculik tersebut. Maka pada keesokan harinya, saat Dexter masuk ke dalam lab, Dexter melihat jika kepala polisi Spencer sudah berada di dalam lab. Spencer lalu memberitahu hasil lab dari darah yang ada di luar kotak itu ternyata sama dengan darah yang ada pada jari Nicky, anaknya. Tapi Dexter curiga dengan potongan jari Nicky yang terlihat tidak rapi, tidak seperti anak Hakim Powell yang dipotong dengan sangat rapi. Dan penculik seakan-akan ragu memotong jari Nicky, yang bisa saja penculik tersebut bukan anggota kartel, melainkan orang terdekat Nicky. Dexter lalu melihat tangan Spencer yang terluka, yang akhirnya membuat Dexter menaruh curiga kepada Spencer, ayah Nicky itu sendiri. Lalu pada keesokan harinya, setelah Harry mendapatkan kabar jika Debra tidak pulang ke rumah, maka Harry menyuruh Dexter untuk mencari saudarinya itu dan membawanya pulang. Namun sebelum itu, Dexter memberitahu ayahnya jika dia beranggapan bahwa orang yang telah menculik Nicky adalah Spencer, ayahnya sendiri. Harry yang mendengar itu jelas menolak anggapan tersebut dan sama sekali tidak mempercayai Dexter. Harry hanya menyuruh Dexter untuk fokus untuk mencari adiknya segera. Kemudian Dexter masuk ke dalam ruangannya dan mencari alamat teman adiknya tersebut. Tapi tiba-tiba saja Tanya memberikan banyak berkas file kepada Dexter atas perintah Spencer. Melihat itu maka Dexter pun semakin curiga kepada Spencer yang tidak mau jika dirinya terlibat dalam menangani kasus hilangnya anaknya agar kasusnya tidak terbongkar. Jadi saat Spencer pergi, Dexter mencoba mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di suatu tempat, Dexter melihat jika Spencer memberikan sesuatu kepada seseorang. Maka saat mereka telah pergi, Dexter lalu mengikuti orang yang bertransaksi dengan Spencer tersebut. Ternyata orang itu tiba di sebuah rumah. Dari dalam mobil, Dexter melihat orang itu masuk ke dalam rumah tersebut setelah dipersilakan oleh temannya.
Sementara itu Harry dan Maria sedang mencari berkas dari pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Saat Harry melihat nama B. Moser, membuatnya menjadi panik. Lalu saat Maria keluar dari ruangan itu, Harry mengambil berkas Brian Moser yang ternyata itu adalah kakak dari Dexter. Karena Dexter ternyata adalah anak angkat Harry. Harry pun mengambil sebagian isi dokumen tersebut. Karena Brian memiliki gangguan kejiwaan sama seperti Dexter yang sulit untuk dikendalikan. Mereka berdua mendapatkan gangguan kejiwaan setelah melihat beberapa orang serta ibu kandungnya tewas dimutilasi di dalam sebuah kontainer oleh bos kartel narkoba. Harry yang melihat isi berkas itu jika perawat di rumah sakit jiwa tempat Brian dirawat adalah korban pembunuhan pertama yang membuatnya yakin jika pembunuhan yang terjadi selama ini pelakunya adalah Brian yang telah bebas dari rumah sakit jiwa. Sementara itu, kepolisian Miami melakukan penggerebekan di salah satu rumah pengedar narkoba yang diikuti oleh Dexter tadi siang. Setelah melumpuhkan semua penghuni rumah, Spencer meminta agar mereka mengembalikan anaknya segera. Namun pemimpin mereka mengatakan jika mereka sama sekali tidak pernah menculik seseorang. Lalu polisi menemukan baju Nicky yang berada di rumah tersebut. Maka saat Spencer menurunkan senjata, salah satu dari mereka pun akhirnya mengambil senjata juga yang membuat mereka pun akhirnya terlibat adu tembak dengan kepolisian. Setelah adu tembak tersebut selesai, semua pengedar narkoba itu pun tewas, sedangkan satu polisi terluka, yaitu Bobby, yang terkena tembakan di bahunya. Saat Dexter melihat kejadian itu, Dexter akhirnya tahu jika kantongan yang diberikan Spencer kepada seseorang yang ia lihat tadi siang adalah baju milik Nicky, agar Spencer bisa menjebak para sindikat narkoba tersebut sebagai dalang penculikan anaknya dan menutupi dirinya. Kemudian saat berada di rumah sakit tempat Bobby dirawat, Maria memberitahu Harry jika dirinya tahu kalau Harry mengambil berkas yang bernama Brian Moser. Karena tidak bisa mengelak, maka Harry pun menjelaskan semua hal tentang Brian dan memberitahu jika Brian tidak ada hubungannya dengan semua ini. Lalu di ruangannya saat Harry melihat foto-foto korban pembunuhan, Harry pun melihat jika ternyata selama ini Brian ada di antara warga yang sedang menyaksikan TKP pembunuhan. Sementara itu, saat Spencer telah pulang, dirinya menemukan surat dari seseorang yang menyuruhnya untuk memberikan uang di suatu tempat atau rahasianya akan dibongkar ke publik. Maka Spencer pun segera pergi ke arena permainan yang ternyata itu adalah jebakan dari Dexter agar bisa membiusnya. Saat Spencer terbangun, Spencer masih berpura-pura jika dirinya bukanlah orang yang menculik anaknya sendiri. Namun Dexter tetap tidak percaya dengan Spencer. Dexter lalu menjelaskan semua bukti-bukti yang mengarahkan jika Spencer memang benar adalah orang yang telah menculik Nicky. Pada akhirnya, Spencer pun mengakuinya jika dirinya melakukan hal tersebut karena untuk membalaskan dendam kepada mantan istrinya yang telah berselingkuh dengan temannya sendiri yang sekarang telah menjadi suaminya. Lalu Dexter memotong jari Spencer agar dirinya memberitahu di mana lokasi Nicky disembunyikan. Tapi Spencer tetap tidak mau memberitahu lokasi Nicky. Kemudian Dexter berpura-pura pergi dan membiarkan Spencer kabur agar dirinya bisa mengikuti di mana Spencer menyembunyikan anaknya. Lalu saat Spencer telah pergi, Dexter yang sudah siap di dalam mobil segera mengikutinya. Tak lama kemudian, Dexter akhirnya melihat Spencer berhenti di sebuah pelabuhan dan naik ke sebuah kapal. Dengan cepat Dexter pun segera naik ke kapal tersebut. Saat berada di dalam kapal, Dexter lalu masuk ke dalam dapur di kapal itu dan membunyikan benda-benda agar Nicky mendengarnya dan bersuara yang membuatnya bisa mengetahui di mana lokasi Nicky berada. Kemudian Dexter mematikan aliran listrik di kapal tersebut. Dan saat Dexter kembali berjalan untuk mencari Nicky, tiba-tiba saja Spencer muncul dan menembaknya dengan pistol suar yang membuat mereka akhirnya terlibat perkelahian di kapal tersebut. Namun Spencer berhasil lolos setelah memukul Dexter menggunakan tabung pemadam kebakaran. Spencer lalu kembali menyalakan lampu dan berencana membunuh Nicky dengan membuka pintu air agar Nicky tenggelam. Saat Dexter tiba, Dexter memohon agar Spencer menyudahi semua ini dan mencoba menyadarkan Spencer jika apa yang dilakukan istrinya itu bukan kesalahan Nicky yang harus menanggung akibatnya. Tapi Spencer tetap pada pilihannya.
Kemudian Spencer memberikan pilihan kepada Dexter, yaitu menyelamatkan Nikki atau tetap mengejarnya. Dan saat Spencer benar-benar kabur, Dexter pun tidak ada pilihan lain selain menolong Nikki yang sedang tenggelam. Dengan menggunakan tongkat besi, Dexter pun akhirnya berhasil membuka rantai yang mengikat kaki Nikki dan membawanya keluar. Setelah berhasil mengeluarkannya, Dexter lalu memberikan pertolongan pertama kepada Nikki yang untungnya saja masih bisa diselamatkan. Kemudian Dexter membawanya keluar ke dek atas dan menembakkan suar agar kepolisian datang. Dan setelah itu, Dexter pun akhirnya pergi. Di tempat lain, Harry dan kepolisian Miami mendapatkan laporan tentang pembunuhan yang kembali terjadi. Dan kali ini lebih mengenaskan karena korban dimutilasi hingga menjadi 6 bagian. Harry yang menyadari hal itu lalu melihat di sekitar TKP kejadian dan melihat Brian sedang berada di atas sebuah gedung. Tanpa pikir panjang, Harry lalu naik ke gedung tersebut. Setibanya di atas, Harry lalu bertemu dengan Brian dan memberitahu apakah semua kejadian pembunuhan ini adalah ulah dirinya yang melampiaskan hasrat membunuhnya sebagai seorang psikopat. Brian pun mengingatkan Harry jika ini semua salahnya karena telah menjadikan ibu mereka sebagai umpan kepada bos kartel yang membuat dirinya harus melihat ibu kandungnya tewas dimutilasi di hadapannya saat itu. Harry pun meminta maaf jika dirinya tidak bisa menyelamatkan ibunya. Dan itu adalah sebuah resiko dari strategi mereka untuk menangkap bos kartel tersebut. Harry juga hanya bisa menyelamatkan Dexter karena penyakit mental Brian sudah hampir tidak bisa dikendalikan. Untuk itu, dirinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Sementara Dexter dirawat sebagai penebusan dosa kepada ibu mereka agar Dexter bisa menjalani hidup yang layak dan segala kebutuhannya bisa terpenuhi. Mendengar itu, Brian menyuruh Harry untuk membunuhnya saja agar Dexter tidak pernah melihat dan menemukannya lagi. Namun Dexter tidak bisa melakukan hal tersebut yang membuat Brian langsung memukul Harry hingga pingsan. Tak lama kemudian, Harry pun terbangun dengan posisi terborgol. Dengan cepat, Harry lalu membuka borgol lalu segera pergi. Sementara itu di rumah Becca, mantan istri Spencer, Becca yang sedang menunggu berita di TV tentang anaknya, tiba-tiba saja melihat suaminya jatuh dari atas tangga. Ternyata yang membunuhnya adalah Spencer yang datang untuk membunuh mereka semua. Namun Becca berhasil masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Saat Spencer berusaha mendobrak pintu kamar tersebut, Dexter tiba-tiba saja muncul dan membius Spencer lalu membawanya pergi. Dexter pun lalu segera pergi ke tengah laut menggunakan perahu yang ia pinjam dengan membawa Spencer yang telah ia ikat. Saat Spencer telah sadar, Dexter memberitahu jika dirinya berhasil menyelamatkan Nikki dan membuat semua rencana Spencer gagal total. Tanpa berlama-lama lagi, Dexter lalu menebas leher Spencer hingga membuatnya tewas seketika. Kemudian Dexter memotong-motong tubuh Spencer dan memasukkannya ke dalam kantong. Lalu Dexter membuang mayat Spencer ke dalam laut dengan menambahkan batu sebagai pemberat agar mayatnya bisa tenggelam. Sebelum pulang, Dexter membersihkan kapal tersebut dari darah Spencer yang berserakan. Setibanya di rumah, Harry membenarkan perkataan Dexter jika Nikki telah ditemukan dan dari pengakuannya, ternyata yang telah menculiknya adalah ayahnya sendiri. Tapi Dexter memberitahu Harry jika dirinya lah yang telah menyelamatkan Nikki dan juga telah membunuh Spencer sebagai hukuman untuknya. Pada keesokan harinya, Tanya memberikan kabar jika Dexter akan menjadi pegawai tetap di kantor kepolisian Miami. Setelah itu, mereka semua pun lalu pergi ke rumah sakit untuk menjemput Bobby karena telah pulih dan sudah diperbolehkan pulang. Setelah itu mereka bertiga, Harry, Dexter, dan juga Debra, merayakan kelulusan Debra dari SMA serta diterimanya Dexter sebagai anggota kepolisian Miami yang baru di sebuah restoran. Namun tanpa mereka sadari jika Brian akan selalu mengawasi mereka dan series Dexter Original Sin telah berakhir.